Ketika juga dia tidak mengetahui teknis, apalagi saya. Karena kita bisa mengontrol film kita sendiri. Lihat film kita ngedumel mulu. Karena kagak ada yang bisa ngalahin gue. Orang Indonesia kagak mau mikir. Horor itu adalah hiburan supaya penonton itu nggak kabur. Kalau film bagus, udah kita nggak usah mikirin. Dia kayaknya jarang main film horor. Gue ada film. Lu mau nggak nge-make up? Kayaknya capek deh semua orang kerja sama gue. Dia ya nggak boleh ketemu sama siapa-siapa. Harus genre yang banyak yang kita bisa suguhkan. Nggak cuma itu aja. Sabri di mana? Jauh ya ini. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film pantas dibahas bareng. Tepuk tangan lu dong. Sabrina sekarang barengnya sama siapa, Sab? Menarik banget ini guys ya. Ada Kak Baim Wong. Kak Baim Hai. Wong. Tepuk tangan dulu dong semua. Kak Baim Wong, thank you so much udah datang ke studio kita. Studio Natap Layar. Kita sangat excited nih. Kayaknya bakal ada project menarik nih upcoming dari Kak Baim nih, ya gak sih? Sukma. As a director lagi. Sebagai sutradara, yes. Ini kali kedua. Sebagai sutradara ya. Oke. Sebenarnya pertanyaan pertamanya langsung ke situ nih Kak Baim. Apa tuh? Kita pengen nanya Kak Baim gimana nih? Tahun kemarin ya? Film pertama sebagai sutradara ya? 2024 ya. 2024 film Lembayung kan. Betul. Sekarang di tahun 2025 mau ngeluarin film kedua, Sukma sebagai sutradara lagi. Yang pengen gue tanya, gimana nih perasaannya sekarang setelah sudah berhasil merilis film pertama sebagai sutradara? Ternyata jadi director itu pertama butuh keberanian sama kita harus sudah tahu ya apa yang mau kita bikin, mau kita skillnya di bawah, tapi kita bisa mendesain drama itu. Divisi-divisi lain yang akan kan saya nggak tahu nih gini-gini. Iya, lampu segala kita nggak tahu. Cuman ada DOP yang akan meng-guide. Gue juga nggak tahu waktu itu kamera ada 50, 75, 100 mana ada. Kita cuma tahu cara ketika baca itu sudah di kepala jadinya seperti apa. Makanya ibu semua bilang gila lu ngetarik Ibu Christine bagaimana rasanya. Kita bukannya biasa, kita kan di kepala sudah ada ya, nggak ada rasa nervous sama sekali, malah dia bukan harus mengitu, dia yang memperindah itu karakter menjadi luar biasa. Tapi di kepala mah udah jadi siapapun yang main, ngerti nggak? Iya, paham. Nggak ada di kita tuh. Kalau misalnya udah lihat trailernya tuh ya yang dia gedor-gedor kaca tuh. Iya. Pas dia lagi begitu gedor-gedor kaca, emosinya belum yang di titik saya mau, tapi pas dia udah di titik yang saya mau, saya langsung masuk. Tapi kalau saya kan emang orang syuting. Saya bukannya cut langsung ulang. Keep roll. Bu dari sini ya. Yang ini awalnya. Ibu mundur. Yuk. Langsung yuk. And action di situ. Jadi di situ naiknya dia di awalnya dia yang pas ngeliat, tahu nggak kalau lihat ini ya. Nah itu yang kadang-kadang orang juga, ibu juga kaget juga ketika saya ngelakuinnya. Tapi di kepala saya memang sudah jadi. Nah itu dia. Itu yang pengen di-achieve yang udah jadi. Iya, ini sih sebenarnya omongan saya itu supaya orang-orang jangan terlalu takut juga menjadi director. Ketika juga dia tidak mengetahui teknis, apalagi saya. Tapi sekarang sudah sama. Makanya saya kalau diperhatiin bukan hanya pemainnya all cast, tapi dari divisi-divisinya itu nomor 1, 2, 3 semua. Kenapa? Karena saya tidak ekspertis di bidang sana. Ketika gue udah tahu cara komposisi yang benar, lampu yang benar, baju gimana warna tonnya untuk ini, setelah itu gue pakai yang murah, gue yang atur dulu. Tapi kalau sekarang gue harus belajar sama ekspertis yang paling jago. Pasti gue 1, 2 yang semua. Pasti. Berarti kan udah 2 kali nih ngedirect nih. 2 kali. Are you happy kayak sebagai sutradara, sesuatu yang kayak pengen lo lakuin in long term gak secara jangka panjang? Sangat happy, kenapa? Karena kita bisa mengontrol film kita sendiri. Itu yang paling penting sih ya. Karena kita kadang-kadang lihat film kita ngedumel mulu. Jadi produser sama. Nggak begini sih. Jadi pemain juga. Kok yang ini gue dipotong ya? Sekarang kagak ada yang bisa ngalahin gue. Sekarang gue full control. Udah kursi tertinggi ya. Jadi kalau saya kan ngedirect 2 kali.
yang di lapangan sama yang di editing. Oke. Editing kan director kedua. Yes. Ya, Pastinya. setelah syuting berarti itu ya. Director nggak bisa bohongin. Director lagi apa tuh? Editor nggak bisa bohongin gue. Gak ada ininya. Nggak mungkin ada gue ini. Dan nggak bisa dibohongin. Kita kan cara saya ngedirect juga beda ya. Cara saya ngedirect itu bukannya roll balik. Okay. Itu memakan waktu banyak. Kalau roll balik si penulis itu apa skrip ya? Script writer, si writer ya, penulis. Apa tuh alia namanya? Yang suka nulis ini time apa? Kan dia bilang yang ini pakai take ke sini ya. Oh, kok saya beda. Lu harus lihat semuanya. Oke. Karena gue ketika lo oke tadi nggak benar, oke yang lebih tinggi. Oke. Nah baru lanjutin. Oke. Jadi gue tahu banget apa yang ngerti nggak? Waduh, ngerti, emang capek jadi, sih. Ngedirect itu based on vision yang udah ada di kepala kan. Dia nggak capek, tapi saya ini, tapi yang lain harus menghargai ini, kru ini harus menghargai. Diam, jangan bersuara, gue bilang. Jadi nikmat banget sih. Gila ini, parah sih. Kita cerita nggak diam nih, karena excited banget. Nah, sebenarnya tuh nanti kita bakal balik ke situ tuh Kak Baim. Kita bakal nanya lebih detail lagi. Tadi kan Kak Baim juga udah mention Bu Christine Hakim kan. Itu juga jadi salah satu pertanyaan nanti di tengah tuh. Karena kita juga udah nonton trailer ya. Wow, kayak kita ngeliat Christine Hakim tuh wow gitu. Dan juga ada cast-cast lain ya yang lain. A-list. Tapi biasanya gini Kak Baim. Biasanya guest di podcast kita selalu ada satu pertanyaan yang kita selalu tanya ke semua guest. Nah, ini kita mau tanyain ke Kak Baim. Boleh. Jadi yang seru lah. Yang susah. Biasanya tuh nanti ada di awal sama di akhir. Yang di akhir tuh biasanya yang paling disenengin sama guest-guest. Mereka tuh kayak pengen mencurahkan sesuatu di akhir. Tapi pertanyaan pertama itu adalah dari perspektif Kak Baim Wong nih. Sekarang juga udah sebagai sutradara ya kan. Melihat industri film Indonesia sekarang itu gimana sih? Sebenarnya agak dibuktikan dengan sore kemarin. Itu pencapaian penonton yang saya bilang hebat. Kenapa? Karena harus mikir. Dan bukan tipikal orang Indonesia. Tapi dia ketika mencapai, kalau saya suka banget filmnya. Cuman saya tahu orang Indonesia kagak mau mikir. Dia menyebalkan kadang-kadang. Dia cuma dia gitu yang ditonton. Tapi karena kemarin sore itu pas saya memang harus ada orang-orang seperti Yandi, habis itu mungkin Angga Sasongko yang genrenya jauh dari bayangan orang-orang. Jadi buat saya ada yang gagal, ada yang berhasil. Saya nggak perlu sebutin nama-nama judulnya, karena mereka semualah yang harus. Kalau saya kadang-kadang bukan cari aman, itu main agak berpikir. Karena kan pakai duit sendiri. Saya berpikir, tapi saya idealis. Saya tidak, saya lebih ke komersil tapi idealis. Tapi tidak mencoba kayak misalkan bikin animasi yang pertama. Gak berani gue. Film pertama karena animasi, budgetnya kan gede banget. Tapi mereka berani. Nah, makanya saya salut dengan orang-orang seperti mereka yang berani. Yang terakhir adalah Yandi. Buat saya perkembangan persepsi orang mengenai film Indonesia itu bagus banget, karena kita tuh masih ketinggalan jauh sama India segala. Saya maunya tuh, tapi kita sudah mengarah ke sana dalam arti apa? Saya orang by data. Semua bisnis yang saya lakuin itu adalah data. Saya ketika Lembayung mau tayang, saya mau meeting sama XS1 saya. Ada namanya Bapak ini. Pak, mau tahu dong Pak, berapa film sih Pak yang masuk ini? Ternyata sudah 75%, 80% adalah film Indonesia. Hollywood itu cuma 20%, which is itu bagus banget. Tapi banyak yang ngantriin. Kata dia yang belum tayang. Tapi waktu itu kalau nggak salah saya masih seminggu 2 atau nggak 3 pas waktu ini. Sekarang seminggu 5. Tapi buat saya mereka itu seperti menghabiskan film-film yang lagi mengantri. Appreciate orang-orang yang sudah buat kali ya. Which is itu bagus. Cuman iya, nambah berat industri karena kita seminggu 5. Ini belum yang Hollywood. Iya, dicampur. Saingannya jadi makin tinggi ya. Belum yang sekarang ada yang India. Dari Korea. Sampai kita hafal ya 21 yang Kelapa Gading itu yang ini India tuh. Bener gak? Plaza Senayan India. Secara regional udah. Yang aneh-aneh India itu di Plaza Senayan. Tapi hafal kita. Iya. Oke, menarik ya. Tapi ini cicip-cicip lihat ke masa depan aja nih. Kak Baim kalau ngelihat secara jangka panjang sebagai sutradara, ada bayangan nggak untuk nanti di masa depan
gue pengennya bikin film Hollywood. Amin. Tapi yang lebih sifatnya yang kayak tadi Kak Baim bilang, misalnya genre-nya jauh lebih eksploratif, lebih bikin orang mikir gitu. Pastinya. Mau jadi gini, ya? Kalau saya abis ini langsung drama, karena saya nggak mau dicap jadi film horor. Karena tipikal saya sebenarnya drama bukannya horor. Saya nggak terlalu percaya dengan penampakan yang diinin sama film-film horor. Jadi buat saya, belief saya, kalau orang mau belief nggak apa-apa. Tapi kalau saya, gimana saya mau beliefin penonton, saya tuh enggak. Nah kalau Mbayung itu kan based on true story. Dan pertama saya yang jadi Arya ditawarin. Gitu. Iya, ini dia ngeliat saya di Berbalas Kejam. Ini kalau gue yang meranin ketahuan karena believable gitu. Iya. Tapi ketika kita baca itu seneng, tapi masih nggak bagus skenarionya. Akhirnya udah, gue jadi director mau. Karena ada based on true story-nya. Nah kalau yang ini kan nggak ada setannya, ini objeknya cermin. Nah mulai paham ya kenapa gue pilih filmnya. Nah kita berarti mulai masuk nih, masuk ke segmen ya. Kita mau bahas dari trailer dulu nih Kak Baim. Nah kemarin gue nonton sama Sabrina nih trailernya ya kan. Sebenarnya pertanyaan pertama ke kita tuh gini, kemarin pas kita nonton, kita ngomong dari genre dulu deh. Yang gue tangkap pertama ini tuh lebih ke psychological thriller. Gue ngeliatnya bukan horor gitu. Tapi apakah ini ternyata apakah ada horornya juga secara genre, mungkin secara simbolis atau filosofis atau gimana, gue kurang tahu. Cuma kalau yang gue tangkap dari 2 menit trailer, ini sih kayaknya lebih ke psychological thriller ya, karena banyak kayak teriakan segala macam dari banyak emotional distress yang terjadi gitu ya kan. Nah kita tanya Kak Baim sekarang. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kita kategorisasikan dari genre, sebenarnya apa sih genre? Itu pintar, itu jawabannya sangat pintar, itu benar sekali. Cuman ketika kita berdiskusi sama Fedi, ini ada goib-goibnya enggak? Ada dia. Itu horor katanya dia. Gue bilang karena gue sama kayak lu. Karena gue malah bilang ini adalah film drama thriller. Ternyata tapi ada itunya juga, psikologikal juga. Jadi buat gue gini, rasa sebenarnya yang paling penting itu adalah rasa ketika kita nonton dan merasakan ya, sama seperti gue nonton Don't Breathe. Buat gue itu melebihi dari gue nonton horor. Jauh lebih capek gue badan gue. Capek banget gue nontonnya dan itu pas mati lampu. Yang kedua lebih ini gue yang satu sih. Yang satu parah sih. Gila gitu. Jadi itu yang gue bilang ya ini maksudnya sense untuk kita nonton. Ya sekarang horor kita, orang bilang horor, kita nggak nonton horor bro. Kita udah tahu jam scare di mana, kita udah tahu ini di mana, kita udah tahu ini. Gue bilang, jadi buat gue itu adalah sense orang ketika nonton itu harus ini. Tapi horornya kenapa? Yang pasti bilang sama si siapa, Fedi sama ini, ada ini objeknya ada. Goib tuh nggak? Oh horor, ya udah. Tapi horornya jam scare tetap, makan itu dia gue bilang. Idealisnya di mana? Itu adalah objek cermin, tapi komersial di mana? Gue harus selalu jam scare di mana ya? Nggak bisa. Orang Indonesia dia sudah melihat horor itu adalah hiburan. Jadi gue kayak keluar kota segala, anak-anak seumuran 15, 13, 17, kita nonton yuk. Horor apa yang lagi ini ya? Dia nggak peduli, nggak peduli. Bahkan langsung horor apa ya? Iya. Bahkan bukan film kaget. Apa ya? Bahkan bukan film apa, tapi horor apa? Buat dia Sabtu Minggu adalah hiburan. Nonton film horor dikaget-kagetin. Itu tuh hiburan. Iya. Dan gue nggak bisa menghilangkan itu. Sampai orang udah tahu yang tadi film bagus-bagusnya dia tonton terus. Oh ya udah gampang. Menarik. Nah, berarti kita boleh di-spill gak nih Kak Baim kira-kira? Berarti intinya main idea behind Sukma apa nih? Apa cerita yang mau diangkat atau kayak visinya nih gimana sih untuk film ini? Nanti sih sebenarnya pas sudah nonton itu kalian akan berdiskusi sendiri ya. Karena gini loh, kompleksnya karena gue nge-build itu tuh gue gak bisa cerita banyak. Gue ngedistract banyak konflik itu supaya penonton itu nggak kabur. Nah, kamu bisa nggak yang mengartikan itu ya? Ketika you nonton nanti you bisa, pinter, maaf, pinter Pak. Si Baim boleh juga nih ya. Karena gue udah mengerti penonton Indonesia. Gimana caranya dia nggak ngelihat handphone, tapi pas di ujungnya lu akan kaget banget. Semua yang gue udah nonton dia akan di momen itu dia hanya udah beda.
Nah setelah itu baru wah ini sih gila film gila dan sampai ujungnya gue akan ubah ke komersil banget. Jadi gini loh, kita enaknya bekerja sama dengan orang-orang yang hebat. Ini ada musiknya itu adalah Agi dan mixingnya adalah Alunan. Alunan itu Konrad 2 dan lain-lain ya. I see. Yang kasih masukan itu FGD gue adalah mereka. Lain dengan FGD, gue langsung bilang aja ya, dengan lain dengan FGD-nya perusahaan. Dia adalah template. Yang nonton film, udah jadi nonton film, udah jadi film ya, nonton yuk FGD yuk. Dikumpulin lah orang-orang 50. Habis itu disuruh ininya gimana? Gue sampai tunggu dulu. Kapasitas ininya di mana? Itu orang-orang siapa? Backgroundnya apa kerjanya? Gue bilang. Oh iya Im, tapi itu kita bayar 50.000 nih. Tunggu dulu, gue nggak ngerti ini. Gue bilang jadi FGD bagi banyak orang adalah suatu keharusan setelah film itu ada yang nonton. No, salah. FGD itu harus lu yang nonton, orang biasa yang nonton, pemain yang nonton. Lu persepsinya beda-beda, tapi gue tahu dari masukan lo itu di mana. Nah sekarang gue pas terakhir FGD gue adalah yang tadi gue bilang Mas Agi sama Andre. Which is gue terakhirnya itu nggak seperti itu. Dia bilang Im tahan di sini aja, jangan begitu. Abis itu Im lu kan mau komersil, lu hajar. Iya juga ya gue bilang jangan diiniin. Itulah enaknya bekerja sama orang-orang hebat yang udah expert ya. Udah expert ya. Buat gue tapi ini gue apa adanya cerita karena ini pengalaman gue semua dengan mungkin orang-orang yang di perusahaan juga bisa mengerti ya. Jadi apa adanya orang-orang di sebelah nih kayak begini nih, ini adalah template. Harus ada kameramen, harus ada si ini, harus yang cuma template. Buat gue lu harus ada manfaat dari semuanya. Lu harus ada masukan ke sini. Bukan template. Lu harus ada kreatif yang hebat ke gue. Lu bos lu aja nggak tahu lu begini kerjanya. Kalau begini lu pasti juga dihajar-hajarin. Jadi buat gue itu setiap orang individu yang ada di tempat gue aja, gue tahu dia gunanya apa, dia gunanya apa. Jadi susah untuk kita menjelaskan karena ini semua penjabaran di film. Nyata buat gue. Jadi kalau kayak premis singkatnya aja juga susah ya? Susah. Oke, jadi premis singkatnya. Premis singkatnya ini mengenai tadinya tidak mengenai perempuan, akhirnya mengenai perempuan banget. Dan mengenai kecantikan. Karena dia mau keabadian. Jadi yang akhirnya horor ini terakhirnya mengenai cinta. Jadi berat, kenapa harus pemain-pemainnya itu? Ketika you terakhir sudah nonton, karena kalau gue udah nonton ratusan ribuan kali. Nanti ketika you nonton 2 kali, ada detail-detail yang ketika dia lihat pertama, oh pantesan dia begini ya. Itulah kenapa gue harus pemain-pemainnya hebat-hebat. Itu yang kalian nanti pasti kalian, maaf ya, pasti kalian akan nonton 2 kali, setelah itu baru lihat. Wah ini sih gila sih. Ini orang sih gila-gila semua. Iya. Karena saya pas gue ngedit itu, wah ini sih gila sih orang-orang ini. Karena harus pakai mereka, gue nggak bisa. Dan bukan gaya-gayaan. Nah itu dia. Sebelum Kenapa? Tadi ada sih ada yang mau gue tanyain. Sebelum kita ngebahas ke cast dan performance kali ya. Tadi kan Kak Baim sempat bilang kayak Kak Baim tuh cukup idealis kan sebenarnya dalam mengemas, tapi juga mau ke komersil gitu. Mungkin gak sih itu karena pengaruh dari udah bertahun-tahun bekerja sebagai aktor juga, jadi kayak mengerti apa yang diharapkan sama audiens. Tapi ketika sekarang jadi filmmaker nih, ada keinginan untuk kayak menembus generic template itu nggak, buat kayak untuk bisa idealis sepenuhnya gitu? Gak bisa. Idealis sepenuhnya kita harus kehilangan penonton. Itu udah guarantee pasti. Kecuali lu punya taste seperti yang penonton mau. Udah pasti nggak bisa. Harus ada komersilnya, tapi idealisnya harus besar. Kalau enggak, lu cuma nyari duit doang. Yang paling nyebelin, buat horor 3-4 miliar dibeli sama ini, gua untung segini. Gua paling benci persepsi itu. Dan itu kebanyakan dilakuin orang. Dan enggak bohong gue, semuanya malah. Buat berapa? Hah? Lu buat 2,5? Iya kan dibeli ini segini. Udah kita dapat 1 atau 500 juta. Oh my god, gue bilang. Ya sudah, jadi begitu.
Mereka sudah ada OTT yang menaungi dan hasilnya angkanya sudah tahu. Tapi mengenai mencampurkan yang tadi itu berarti pertanyaannya itu lebih ke apa namanya, dari sebenarnya aku pengen tahu aja sih kayak dari kedepannya nih ada keinginan buat kayak menembus komersil itu nggak sih? Jadi kayak mungkin setelah ada proof of concept komersil sama idealis bisa bekerja bersama, tapi nanti mungkin mau bikin film yang kayak lebih nyebrang gitu, mungkin lebih mengutamakan idealisme ya daripada komersial. Balik lagi ya, ini adalah ujung-ujungnya sebenarnya adalah angka. Kita jangan bohong mengenai itu. Bisnis. Kita mengeluarkan berapa, harus menghasilkan berapa. Ketika sudah ada perputaran yang jelas dan kita mendapatkan untung, langsung bilang, oke, gue akan buang segini ya buat bikin idealis gue. Jangan ngarep itu balik. Paham nggak? Kita ngarepinnya dia adalah piala. Itu bisa. Tapi kalau gua buat dari sekarang idealis, susah banget, karena tidak akan bisa. Semua bisnis yang dilakuin, gua udah pernah restoran, gua udah pernah punya e-sport, gua udah punya ini, semuanya kita udah punya. Gua udah punya YouTube, Instagram, Twitter, ini semuanya beda-beda captionnya. Ini beda caption ya, beda bahasa, bukannya beda kita mau mikir konten apa. Dan cuma satu yang goblok. Waktu itu gue juga jadi kita udah pernah jadi host, kita udah pernah bikin acara, kita udah tahu semua penyampaian di TV juga gimana. Sekarang yang gue belum tahu adalah film. Gue paling penasaran. Makanya gue buat Berbalas Kejam. Tapi gue jadi produser. Emang dasarnya kalau film memang bisa dibilang film bisa dinikmatin. Kalau gue bilangnya film bagus ya. Get Back orang pasti cepet. Nah dua-duanya 2 hari Get Back. Hasilnya tinggi banget. Yang paling tinggi adalah Prime. Kaget gue, wah gede lah. Nah di situ gue tuh kan, kalau film bagus, udah kita nggak usah mikirin, nggak usah gimana. Number-nya pasti udah nggak usah mikirin. Dan akhirnya setelah itu, tapi gue belum tahu penontonnya berapa, baru dibeli. Nah Lembayung adalah pembuktian pertama di bioskop. Itu sebenarnya gue gini, gue berhasil nggak ya tes gue, karena itu A sampai Z gue. Tapi puas nggak untuk Lembayung dengan hasilnya? Gue manusia nggak ada yang puas pasti. Manusia pasti nggak ada yang puas. Pasti nggak ada yang puas. Iya. Kayak ada yang bisa diimprove lagi pasti gitu rasanya. Pasti gitu ya. Iya. Pasti. Yes. Menarik sih ya. Menarik. Oke, kita lanjut ke cash. Oke, sebenarnya bukan, aku nggak mau kerucutin ke cash doang Kak Baim, tapi lebih ke ini. Karena ini sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip nih. Sebenarnya pertanyaan aku simpel aja. Kak Baim gimana nih? Dari ini aku coba runtutin satu-satu ya. Ada Mas Oka Antara di film ini. Ada Mas Fedi Nuril. Nah, Mas Fedi Nuril ini uniknya kalau buat aku pribadi, sepengetahuan aku, dia kayaknya jarang main film horor atau film thriller lah, film thriller ya, film yang thriller seperti itu ya, gitu yang temanya theme. Gelap itu dark. Terus ada Bu Christine Hakim, ada Kaluna Maya, terus bareng Kak Ratih Kumala juga, penulis Gadis Kretek. How? How did you tim ini disusun all of these people in one room. Seru banget emang. Jadi gini. Pertama leadnya. Saya spill aja lah. Gak apa-apa lah, orang belajar juga ya. Saya tadi mau Dian Sastro. Saya tadi mau Dian. Terus habis itu saya ketemu Luna di Senayan City. Saya sebelnya sama Luna itu nggak bisa di middle low, karena dia cantik banget. Dan saya bilang sama dia, Lun, gue ada film, lu mau nggak make up? Karena gue harus nurunin lu nggak boleh make up. Dan dia mau, langsung. Buat saya tadi kejawab semua. Kita melihat Christine Hakim dan Dian Sastro sudah biasa disandingkan di dalam satu poster. Yang nggak pernah Luna sama ini gimana, gue aja sebagai pemain gila gimana mainnya ya, ini seru juga ya, baru poster. Kita harus sudah bayang, gue sebelum bikin film sudah kebayang poster sama trailer. Nah itu beda, jadi gambar di kepala gue tuh udah jelas bro. Nah sekarang kalau Oka emang gue dia punya koneksi yang ini sama gue, dia percaya banget sama gue. Nah kalau Fedi, bukan Fedi tadinya, karena ada ibu, karena satu payung gue tawarin Reza waktu itu. Karena gue perlu, karena skizo.
Bahkan gue waktu itu mau main, tapi nggak boleh sama orang gue, nggak aja, jangan ya, karena kita suka banget sama karakternya. Dan waktu itu Reza juga sudah mau, karena satu payung sama ibu juga ada, tapi waktu jadwal bentrok berarti. Nah ada pemain-pemain lain yang gue nggak bisa sebutin, gue nggak kepikiran Fedi. Kenapa sekarang bicara komersil? Makanya tadi ideal nggak bisa satuin. Kenapa? Siapa yang jualan ya? Oh Fedi nggak pernah main horor. Kecoba telepon Pertama juga bukan Ibu Christine. Oh gitu. Ibu Christine nih, supaya lo tahu cara gue membuat film gimana ya, susah banget. Scene-nya Ibu Christine itu ada di scene 40. Gue itu iseng waktu itu nelfon, Bu, mau main gak di film saya? Siapa yang direct? Saya mau. Langsung. Karena dia lihat Lembayung. Nah ibu mau? Gue bilang mau. Oh seru juga. Nah sekarang gini, banyak yang ini nggak director lakuin. Ketika pemain ganti, itu skenario harus ganti. Kenapa? Bayangin Ibu Christine masuk di 40. Kita sudah tahu ini pasti karakter ada sesuatunya di ujung. Apaan? Mau ngapain? Langsung bilang sama Rati, karena Ibu Christine, yang jahat masukin aja ke scene 1. Biar ngegait penonton. Berarti yang tadinya udah ada plan awal ya berubah. Karena jadinya Bu Christine yang main berubah semua. Ini yang nggak dilakuin sama director lain. Tadinya Oka atau bukan, tadi Fedi, itu berubah semua, bro. Wow. I see. Dan gue setiap buat skenario ini beneran nih, tanya aja semua sama penulisnya. Selalu 1 tahun. Buat pembuatan skenario aja. Penulisan 1 skenario. tahun. Pasti. Berarti Sukma ini total udah berapa lama proyeknya berlangsung? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Berarti ketika Lembayung rilis mana? Lembayung sama. Kan gue bilang tadi, cuman based on true story diubah. Itu dibantuin sama Arya waktu itu. 70% juga dirubah. Susah, bro. Berarti estafet juga Kak Baim, karena Lembayung kan tahun kemarin kan. Berarti ada Lembayung, berarti sebenarnya Sukma juga udah jalan. Udah jalan. Udah lagi dibuat. Sebenarnya bukan dibuat, ada ide. Udah ini ya. Ada ide narasi untuk 5 cerita yang dipilih itu. Mulai di brewing berarti. Iya, jadi balik lagi ke cast yang tadi, kenapa ada Fedi? Gue juga perlu keberanian. Aduh, dia skizo nih. Kita setiap ada cast yang gue mau tawarin, pasti gue lihat 1, 2, 3 film dia. Gue harus tahu emosi tertinggi dia di mana mainnya, sama kayak Yasamin, sama kayak waktu kemarin di itu Taskia. Gue nggak tahu kan, gue harus tahu komposisi dia itu di mana secara main. Kalau Ibu kita udah sering lihat film Ibu ya. Nah itulah komposisi itu yang akhirnya jadi si Supercast ini, yang dia beliefnya gara-gara apa? Kalau Fedi ceritalah, kalau Luna sama Ibu itu benar-benar gara-gara gue. Kak bertiga. Karena nyebelin ya Luna sama Ibu ketika 2 minggu mau syuting. Kenapa? Bu, jadi Lun apa ya? Dia jangan belum baca nih. Tapi buat gue gini loh. Ini orang percaya banget sama gue. Kita harus menunggu arahannya. Gue bilang enggak, ini bukan minus karena dia banyak kerja juga. Dan setelah itu dia gember banget untuk into ke karakter, apalagi pas ini ya. Sama Ibu juga, kirain gue Ibu yang paling bawel dari semuanya. Nah, jadinya skenario itu gue selalu one on one sama setiap pemain. Nyamannya dia di mana di ini diubah. Dan itu yang dilakukan Fedi yang paling banyak ubah. Oka enggak, Luna enggak, Ibu enggak. Ubah dalam arti kata tuh nge-improve ya berarti. Iya. Nyaman atau enggak. Dan gue malah butuh itunya supaya skenario ini bagus banget. Ibu enggak sama sekali. Bu ada? Enggak. Saya enggak ya. Udah enggak ada. Ya udah. Wow. Lo memang cerita sih. Kalau ini cerita pure. Nanti Giyu kalau udah nonton, nanti akan ini sendiri. Oke. Kita tunggu, semakin penasaran. Berarti lebih ke supaya improvement itu supaya mereka penyampaian rasanya lebih akurat kan, sesuai sama kemampuan mereka gitu. Betul sekali. Betul. Kalau Kak Rati Kumala gimana Kak Baim? Gimana prosesnya bisa akhirnya berkolaborasi? Itu ya berarti yang nulis itu Kak Baim berkolaborasi dengan Kak Rati atau berkolaborasi ya? Berkolaborasi. Setelah dia pertama draft 1-2, setelah itu baru yang 70% itu berdua. Itu juga itu plan utama atau ternyata sebelumnya bukan sama Kak Rati Kumala? Dari pertama emang udah pengen sama
Dia pertama dia enak kerja. Pokoknya kalau udah bisa one on one duduk bareng itu orang bisa kerja sama. Karena buat gue kayaknya capek deh semua orang kerja sama gue. Capek bro, karena capek lah. Sekarang aja udah ada yang film baru udah draft 2. Gue perlu orang, udah nggak bisa ini. Udah ada project lagi nih. November. Oh nice. Pemainnya sama semua. Sama kayak Sukma. Tapi ini drama. Belum ada di dunia itu punya tipikal. Insya Allah ya mudah-mudahan Sukma berhasil. Dia ada 1 film lagi pemainnya sama semua. Gua mau ubah genrenya jadi drama total. Oke. Belum ada. Gue udah lihat dari semua film. November itu nanti ada announcement resminya pertama. Ada. Dulu yang pertama tahu. Iya benar. Makanya sama yang nonton ini berarti iya, nanti. Bener. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Iya itu aja udah one on one sekarang udah berapa hari baru 32 sih, capek lah orang kerja sama gue capek banget. Gak akan kuat malah. Bahasanya gak akan kuat. Wow. Seru. Ada lagi nggak Zab buat yang Sukma Zab? Maksudnya buat cast? Yeah, no, I mean like the film. The film. Tadi tuh soalnya sebenarnya Kak Baim. Sebenarnya Kak Baim, tadi tuh yang pertanyaan Bu Christine, Fedinul tadi tuh gue pinta satu-satu. Ya, pas gue lihat lagi, tapi ini semuanya sama nih. Ini tentang orang-orang yang terlibat nih gue bilang nih. Langsung aja gue tanya langsung makanya nih ada orang-orang ini gimana? Kok bisa ceritanya gimana ya kan? Tadi cerita real semua. Dan gue belum pernah spill orang-orangnya. Yang tadi ada Dian, ada Reza. Cuman supaya kalian tahu. Tapi jujur Kak Baim buat gue pribadi pas nonton trailernya ya memang gak tau kenapa gue langsung impress sama Bu Christine ya memang. Dari dia cuman diem doang. Dari apa muncul pertama tuh diem doang kan. Itu diem di pintu sampai yang akhirnya marah-marah. Ya itu yang bener-bener bikin gue ke-trigger gitu loh. Gila, itu treatment pertama dia ya gak boleh ketemu sama siapa-siapa. Itu scene-nya. Oh gitu. Jangan suruh dia ketemu sama saya. Dia ambil ngomongnya begini lagi. Natep rumput ke bawah. Master acting gitu ya berarti ya? Kayak master acting gitu. Dia gak mau ngeliat. Dia ada satu pemain yang dia gak mau lihat. Dia mau ngeliatnya pas lagi di scene itu. Dan berasa sih ya. Lama. Berarti kita bisa berasumsi sebenarnya karakter Bu Christine ini akan memegang peran penting banget dong. Bukan lagi semuanya. Bukan lagi. Hebat lah. Hebat. Sebenarnya ini nih apa namanya karena film ini juga bertabur nama bintang ya. Maksudnya ini kan presence-nya berarti presence dari orang-orang yang mereka tuh punya keberadaan gede gitu loh. Maksudnya aku tuh dari kemarin mikirin ini pas lagi syuting mengarahkan talent-talent ini kan menyatukan chemistry mereka itu kayak gimana Kak, boleh ceritain nggak? Jadi lebih ke kita ini udah bicara psikologis ya. Jadi setiap pemain itu penyampaiannya beda-beda. Ngomong sama lu beda, ngomong sama dia beda, ngomong sama dia beda. Jadi kita harus tahu dulu Fedi orangnya gimana, Oka gimana. Kalau Luna setiap syuting, Lun percaya gue ya, setiap syuting, setiap take. Karena dia bintang. Semua bintang. Tapi kalau Oka udah pernah. Kalau yang udah tahu kerjanya gue dia pasti menyerahkan. Tapi yang belum dia akan karena gue orangnya juga ya dulu kan kita pemain. Ada director yang bahlul juga tuh juga sebel bro. Yang gaya cuma gaya doang, ini sebel gue. Ya iyalah. Main di dari bukan lagi. Makanya kita tuh sebel lah ngeliat orang-orang yang begitu. Dan ini kita harus tahu. Dan ada kok yang ada estimate juga, tapi itu lebih ke yang produksi awal. Kita kan bisa ngeliat mukanya, cuma kita nggak boleh ini. Kita cuma bisa buktiin sama dia hasilnya. Wajar mereka begitu. Kita bukan siapa-siapa, bukan director. Nah kalau yang kedua, mereka udah believe karena sudah melihat. Udah ada proof. Iya, tinggal orang-orang yang belum aja tuh. Ada ini. Fedi tuh nanti tanya Fedi. Jadi kita itu tidak menggurui. Kita kalau bahasa ibu tuh, Baim sudah tahu apa yang dia mau buat, tapi dia itu membuka kita untuk ada di skenario. Jadi kayak bukannya kita, lu nanti shotnya ini, bukan kita kayak nyuruh. Penyampaiannya beda banget. Apalagi mereka semua bintang. Nah itulah yang mereka itu jadi mungkin chemistry enak banget. Jadi kata semua juga syutingnya tenang banget, enak banget. Karena itu yang di build ya. Karena itu yang gua iniin. Lebih ke psikologis itu. Psikolog kayak ditemukan. Tapi memang jadi director bisa sombong sih karena setengah Tuhan dia. Setengah Tuhan. Iya, banget. Semua ikutin dia. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Jadi ya kalau nggak kuat-kuat pasti bisa jadi sombong, bahaya. Iya. Berarti kan sekarang
aku bisa bilang film ini udah siap tayang kan udah kan bakal tayang tanggal 11 September. Berarti filmnya udah jadi nih ya? Belum. Sekarang kan tanggal. Jangan nanti gue ke Fixit. Gue ada ini. Abis itu musik ada 3 bagian yang gue ubah. Nggak terlalu CD. Ada ditambahin ini sama volume di awal kurang. Wah susah bro. Ini hal gue tau kemarin dibanding sama Lembayung kemarin. Soalnya kan kalau tayang 11 September sekarang udah kurang dari sebulan nih. Ini hal yang biasa. Kalau sehari sebelum masih. Sehari sebelumnya masih ada. Kalau nggak salah itu kalau misalkan kita buat ini ya berapa? Pokoknya sehari sebelum kita buat DCP. Yang kalau udah nonton tuh yang suara awal. Yang suara based on true story-nya, suara itu nggak ada. Awal sama terakhir nggak ada. Gua pas nonton supaya believe orang ini adalah based on true story-nya. Gua tambahin. Sumpah gue kira filmnya udah jadi. Karena udah kurang dari sebulan lagi. Belum. Soalnya kan nanti pasti ada gala premier. Iya ya kan? Deadpool juga sama. Gue udah baca yang Wolverine itu. Sama. Dia prosesnya juga gitu. Sama. Dia masih ngedit ketika ini. Karena kita 0,5 detik aja ketika orang. Kita pasti patahin. 0,5 detik gak kerasa. Tapi buat kita tuh yang udah nonton kerasa. Pasti kita potong. Sebenarnya tadi ada yang gue mau tanya sebenarnya Kak Baim kalau filmnya udah jadi. Tapi sebenarnya sekarang kalau ngeliat proses editingnya berarti udah berapa persen nih? Kalau misalnya kita sudah kalau Piklok udah. Ini tinggal detail doang. Karena kita mau sempurna. Nah sebenarnya pertanyaan gue tadi simple sih. Puas nggak udah sama hasilnya? Kalau puas pasti puas. Yang paling takut tinggal CGI. CGI. Kemarin udah tinggal berapa persen ya? CGI lah. Ada beberapa part yang gue masih agak ini. Karena kalau CGI gagal, film ini gagal. Pasti banyak yang komentar ya kalau iyalah, fokusnya tiba ke sensitif banget. Pertanyaan pertama saya untuk buat film ini adalah satu ke CGI, belum buat semua ini. Lo bisa nggak buat ini? Aduh musuhnya CGI cermin lagi. Sedangkan film ini objek utama cermin. Soalnya di cermin. Bisa atau enggak? Lu bilang nggak bisa, lu bilang bukan nggak bisa, lu bilang nggak bagus, lu nggak bagus banget. Gue nggak mau buat. Karena kita udah research film cermin itu udah lama nggak ada. 2018 Candyman, Oculus. Kalau kita yang film kita tuh Nirina. Mirror kan? Mirror. Nggak ada. Lama banget ya. Kalau ngelihat di cermin nggak ada nggak ada refleksi kita meninggal kan? Itu filmnya masalah. Dan belief orang di gue itu yang di luar negeri ya. Alhamdulillah kemarin lumayan bagus di luar negeri. Di mana Kak Baim? Bagus. Tayang di mana? Banyak, ada 18 negara. Wow. Bagus banget. Kita 2024 salah satu yang terbesar di Malaysia. Jadi dia sebelum buat udah nanyain gue film apa. Sukma lah ini. Makanya ketika gue ada cermin gue bilang sama CGI, ini akan keluar negeri bro. Gue bilang, gue takut, gue jelek namanya, mending gue gak usah buat. Dan benar ketika saya announce Sukma, 20 negara langsung. Jos, dan itu bukannya mau bidding. Bidding 3 perusahaan besar. Bidding mereka gede-gedean. Dapatlah masih ini. Enaknya kalau dari trust untuk film tuh gitu sih ya. Kita nggak perlu nyari dia kan datang. Sebentar aku mau ngomongin CGI lagi. Berarti gak tahu, mungkin make sure ke Kak Baim dulu. Kalau di trailer tuh elemen CGI udah ada belum? Yang tangan, yang masuk kaca. Berarti itu belum final cut berarti itu. Udah yang itu compositing, tinggal compositing. Compositing tuh ngalusin. Tinggal ngalusin ya. Karena kita harus tayang. Sama ini yang kaca itu tadinya belakangnya ada, gue patahin. Karena jelek. Kalau yang kaca yang di atas bukit itu? Itu yang pacahnya doang. Yang lainnya nggak ada CGI, real semuanya. Semuanya real. Makanya tapi waktu itu ada yang nonton, temen gue. CGI bagus banget. Anjing lu. Jauh nih gue ke atas nih. Gak bilang CGI lah. Gue sedih nih gue bilang. Berarti itu kaca tuh kerangkanya dibawa ke atas tuh. Ke atas bukit. Iya. Wow. Dinaikin deh. It's like a prop ya. Alright. Cool. Gue jujur
nggak nyangka sih ternyata Lembayung pun sampai H-1 masih itu otak-atik ya. Asli sampai sekarang aja. Tadi kalau kita tuh sebagai pembuat tuh kadang-kadang mau berat ngomong karena kasihan sebenarnya, kasihan juga bro sama editor sama mixing. Pasti. Itu bawel banget ya. Pas mereka stres ya. Iya, takut gue. Minta itu sangat nggak enak mas gue. Tapi dia tuh welcome. Udah ini udah jadi, aduh ini yang musik ini lagi. Akhirnya ngomong dan mereka mau. Tapi kita karena mau sempurna ya, sempurna bahasanya harus sempurna. Perfeksionis kah Kak Baim orangnya? Kalau dibilang gitu ya kelihatannya gitu. Bagaimana? Harus nanya sama yang kerja sama Kak Baim sebenarnya. Tuh mereka tuh. Oh iya. Capek kerja sama gue, capek bro. Tapi orang harus punya itu sih. Kalau enggak dia nggak mau jadi nomor 1. Well, sebenarnya dengar cerita Kak Baim mengenai Sukma ini, jujur kalau buat gue pribadi, gue jadi berekspektasi tinggi jadinya. Iya harus. Jadi makin penasaran. Iya. Jadi gue biasa gini. Kalau gue nih Kak Baim, kalau buat nonton film, misalnya gue udah sekali nonton trailer nih, terus tuh udah ke grab nih, ke attention gue gitu. Gue udah nggak mau dapet spill informasi apa-apa lagi. Jadi biarin gue penasaran aja. So jadi kayaknya nih sampai menjelang filmnya nanti gue nonton, udah informasi di sini cukup. Bagus. Gue nggak mau nambahin apa-apa lagi. Gue itu 29 sebenarnya ada. Jadi di sini. Nanti aja deh. Lupa lagi ini. Banyaknya di back spilling nih terjadi. Enggak ada special screening tanggal 29. Oke. Iya, cuman 1 kali doang. 1 kali doang ya. Nanti kita lihat aja, nanti kita gampang di sini. Sip, aman. Oke. Well, filmnya rilis tanggal 11 September. Iya. 11 September. Oke. Nah, sebenarnya gini Kak Baim, biasanya once kita udah ngobrolin main topiknya, ada pertanyaan lagi. Boleh, apa tuh? Coba Sap. Dari lu Sap. Tadi gue udah banyak nanya Sap. Sebenarnya ini kalau tadi spesifik ke film, sekarang kita main ke landscape industri ini. Apalagi dari Kak Baim yang emang seseorang yang udah berada lama gitu ya di industrinya. Mungkin yang gue tanyain nanti lu bisa tambahin kali ya. Karena kita ada beberapa aspek sih. Kalau aku mungkin nanya ini deh. Dari aspek kritik. Dari aspek kritisisme yang atau feedback yang mungkin dari penonton atau dari sesama director atau sesama filmmaker. Kalau dari Kak Baim tuh how do you process feedback? Kayak ngeproses feedback tuh seperti apa? Atau biasanya tuh atau mungkin pernah dapat feedback yang lumayan harsh gitu yang bikin jadi lumayan rethink keputusan-keputusan buat kayak improve itu gimana gitu. Sebenarnya kan kalau Kak Baim, sebenarnya kan kalau misalnya dapat kritik feedback dari yang involved dalam pembuatan filmnya, mungkin itu sebuah hal yang lumrah kan. Karena memang ada terjadi kolaborasi diskusi gitu. Tapi kan sekarang orang-orang audiens lah, kita ngomongin misalnya dari kacamata audiens sebagai penonton bioskop, untuk mereka beropini setelah nonton film bioskop tuh udah semudah itu. Bisa di sosial media manapun. Dan itu tuh bisa impactful gitu. Dengan segala macam algoritma di sosial media yang ada orang satu film gak suka film ini viral, orang-orang bisa terpengaruh segala macam. Nah, Kak Baim nggak tahu tuh gimana dengan fenomena ini. Kalau dulu kan mungkin kritik film orang taunya di koran atau di media portal berita gitu. Iya, bikin artikel. Sekarang udah semudah ini. Udah gitu. casual dan cepet gitu. Jadi gini, itu kebalik ya. Jadi yang harus didengerin itu adalah kritik, bukannya pujian. Pujian yang bahaya sebenarnya. Pujian itu yang sebenarnya menghalangi kita untuk menjadi lebih hebat. Jangan, malah kalau gue lebih ngedengerin kritikan. Tapi kritikannya juga jangan menjadikan itu adalah karena kritikan itu adalah cerminan orang mengenai film lu. Bukannya kebenaran yang harus lo tanam di pala lu. Good point. Jadi lu nya tuh kayak gue enggak. Persepsi lo bagus mengenai sesuatu hal akan berbeda-beda sama orang. Bagus lo di situ bagus. Nah yang tadi dibilang semuanya itu akan punya persepsi masing-masing. Inilah yang dibilang ada skenario, ada si divisi, ada si all cast. Kita bisa menjadikan satu film bagus itu persenannya 60%. Yang lainnya itu adalah itu. Tapi kita bisa sampai 70% kita dengan castnya beda aja kita udah bisa. Aku mau nonton paham nggak? Jadi kita itu nggak istilahnya semua itu mereka bebas kok. Mereka bebas mau opini apapun, tapi kita bisa menstandarkan film kita bagus. Paham nggak? Paham. Dengan kita ya begini kerjanya. Nggak bisa. Tapi gue tahu kalau film gue jelek. Mereka juga pembuat tahu kalau filmnya jelek.
Tapi gue bisa tahu film gue bagus. Kalau mereka nggak suka, kritikannya apa yang gue dengar dari ini? Kita dengerin tuh. Kayak film Bayung tuh. Ada yang jatuh itu dari tebing tuh. Kan ada tuh yang apa CGI itu sebenarnya. Gak ada obat itu sebenarnya. Gue salah. Gak ada obat. Dia jemplung ke situ tuh. Jauh banget. Ini mati orang, gue bilang. Aduh gak ada obat lagi gue bilang nih. Gak bisa gue ilangin ya. Gimana ya? Aduh deh, mudah-mudahan orang gak lihat deh. Kritikannya jatuhnya di situ terus. Ini tuh kayak ini deh. Aduh jangan dong kayak gitu. Oh berarti penonton itu cuma ngelihat kejelekannya, habis itu bahaya makanya. Iya. Sebagus-bagus film lo dia cuma ngelihat kejelekan doang. Habis itu dibahas yang itu doang. Itu bahayanya. Satu keburukan menutupi semuanya. Itu yang gue belajar dari waktu itu. Tapi nggak apa-apa, kritikannya kita dengar kok. Ini tuh kompleks ya, mau jadiin ini. Tapi kita tahu itu standar lo ya film gue. Tapi menurut gue film bagus. Untungnya alhamdulillah 1, sekian udah nonton. Jadi ya ada yang persepsi sama kayak gua. Gitu loh bro. Nyampe gitu loh. Jadi ya nggak akan bisa kita benar-benar bilang mengatur mereka semua kepalanya. Oke. Satu pertanyaan terakhir kali Zak. Iya. Biasanya gini nih. Biasanya Kak Baim kalau gini. Biasanya kita kalau sama guest kita kan udah kasih tahu nih waktunya segini. Terus pertanyaan terakhir ini gitu kan. Sering tuh kita udah selesai? Udah nyampe udah selesai kan. Akhirnya pertanyaan terakhir itu kita cut. Terus tiba-tiba mereka selalu kayak kok tuh jadi pertanyaan terakhir kok gak jadi. Saya mau jawab gitu. Nah ini mau di-spill nih pertanyaannya. Karena waktunya masih ada nih. Kita coba spill ya. Tadi kan kita podcast juga tuh di awal pagi. Tadi gitu juga sama salah satu guestnya dia Kak Sandi Gasela. Tadi sempat ngobrol katanya pernah ke rumah Kak Baim juga ngurusin FFI atau gimana aku lupa gitu ya. Tadi kita ngobrol kepanjangan, keseruan. Pertanyaan itu kita cut kayak tunggu enggak. Oke, ini kita tanya ke Kak Baim ya. Sampai. Jadi kita selalu nanya nih Kak Baim ke setiap guest yang datang. Kalau misalnya ada yang bisa pengen lu ubah sekarang juga di industri perfilman Indonesia, apa yang pengen lu ubah? Pasti persepsi penonton, pemikiran penonton. Harus genre yang banyak yang kita bisa suguhkan, nggak cuma itu aja. Lebih ke pemikiran penonton ya. Yang kedua banyaknya bioskop, jangan sampai cuma satu, karena kita harus kayak kalau mau bagus ya harus kayak ya kita nggak usah jauh-jauh lah mana. Tapi kalau kita membandingkan Bollywood, karena gini loh, ini mempengaruhi seperti kalian juga, industrinya juga, si pemainnya juga. Banyak sekarang orang Korea datang ke sini karena dia sudah tidak bisa bayar pemain Korea lagi untuk satu film. Nggak bisa, udah terlalu tinggi. Nggak bisa karena Netflix. Jadi karena mereka sudah mengambil Korea itu sebagai ini ya dia dan bayarnya tinggi-tinggi. Udah ada berapa 2 produser datang sama gue orang Korea bikin ini karena apa? Di sini masih bilangan murah membuat film. Nah yang harus dinaikkan adalah gimana caranya dia itu punya satu profit yang bagus. Bayangin Shah Rukh Khan main di India 1 hari $20 juta bro. Mau gila. Ya, maksudnya bukan itunya ya, sehat banget. Iya benar-benar. Dan fruitful sehat gitu, sehat banget. Sehatnya sehat banget. Jadi kaliannya enak, pemainnya juga dibayarnya bagus. Paham nggak? Industri jadi sehat. Semua senang. Iya, kita kan bicara industri ya, bukan industri personal ya. Semuanya kena dampak. Jadi kalau Indonesia akan begini terus kalau tidak dikembangin yang itu. Harus itu bioskopnya banyak, harus juga penontonnya mulai cerdas, bisa menerima film-film yang menurut dia itu sulit di ini tapi sebenarnya bagus nih. Jangan yang mudah-mudah aja. Lebih ke situ sih, ketika emang profitnya itu jelas ya buat produser, buat ini, pastinya buat gue naik juga angka-angka pemainnya dan kalian juga banyak ininya. Yang mau diubah apa? Banyak sebenarnya, nggak bisa jawaban satu. Nggak bisa jawaban satu, mana bisa. Aspeknya ada banyak ya. Belum lagi kita yang pemerintahannya, bagaimana andilnya. Benar. Karena selama ini kan kita bergerak semua sendiri. Benar. Mau gimana coba? Keluar kita bawanya Indonesia. Tapi tidak ada support apapun. Kita butuh dukungan sebenarnya. Jadi apa? Bagaimana? Karena kalau di luar semuanya itu sudah base pemerintah. Persenannya jelas. Cash ininya dapat 4%, 3%. Itu buat pemerintah ya, Bu. Oh, enak banget ya. Udah clear semua ya. Clear semuanya. Kalau di sini apa?
Karena kita keluar juga bawa nama mereka semua, tapi pakai uang kita semua. Iya. Kemarin tuh kayak Andi sempat cerita juga, aku tanya kayak kan sore syuting luar negeri kan, dia bilang salah satu hal yang enak di luar negeri, mereka tuh punya kayak semacam film council. Iya. Jadi kayak kita mau syuting ke sana, tinggal datang ke institusi ini, udah dibantuin semua. Iya. Administrasi jadi mudah, jadi lebih enak juga. Mudah banget. Orang mau buat film sini tuh mudah. Iya, kalau kita baru pemainnya datang ke waktu itu siapa tuh datang ini, udah ada yang di bandara nggak boleh ini, buset gue bilang kan pemain Hollywood, gue bilang kok nggak ada ini berita mengenai dia mau datang, itu kan suatu privilege ya, harusnya di berita dan mengembangkan Indonesia. Kok jadi ditahan-tahan ya? Saya bilang ya itu loh, kadang-kadang kita kan ya gimana ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu banyak lah kalau kita bicara apa, waduh. Kayaknya bisa satu podcast lagi. Iya benar. Fokus ke situ ya, fokus ke debunking industri film ya. Tapi intinya dengan kayak ada sore, Jumbo, sebenarnya ngelihat track record hal-hal positifnya juga banyak sebenarnya. Yang sebenarnya itu bisa jadi tumpuan gitu loh, bisa jadi batu loncatan. Tinggal penonton ditambah sih, penontonnya harus bertambah. Jadi orang mau create nggak takut. Kalau sekarang cuman horor doang, karena dia tahu berapa ratus ribu dapat nih, kita balik modal kan gitu hitungannya. Low risk, iya. profit, tapi gitu. Kalau misalkan hitungannya sudah jelas hasilnya bertambah, pasti dia berani juga kok. Iya, sesimpel itu sih. Yang kayak yang tadi gue bilang, ujung-ujungnya pasti angka. Ya Indian, ya kita nggak bisa bohong. Iya. Semoga dengan adanya Sore dan Jumbo, dan sebentar lagi nih kayak tinggal meninggal juga ya. Apa itu kan konsep-konsep yang beda. Gue belum nonton itu, sebenarnya gue juga penasaran. Sabrina udah nonton. Bener, bagus sih, emang bagus sih. Kemarin saya mau nonton, saya sekarang hari nonton nggak? Mau pasti nonton. Semua film saya nonton. Iya. Semua film nonton. Itu kan kayak konsep-konsep beda, tapi yang sekarang tuh kayak orang-orang udah ya makin banyak penontonnya gitu film-film tersebut. Semoga habis itu udah nge-trigger kepercayaan buat investor yang mau invest ke film-film sih yang beda, iya kan. Dan Sukma emang berbeda banget. Saya nggak balik ke saya, cuman ketika nanti kalian nonton, kalian pastiin. Cuman komersial saya nggak bisa hilangin. Harus ada ini, cuman bedanya nanti kalian. Oke. Yes. Siap. We'll see. Harus. Ya udah, Kak Baim, pertanyaan terakhir. Yes. Ekspektasi dan harapan Kak Baim untuk film Sukma. Iya, dari ketika rilis semuanya. Lebih kalau saya Sukma itu lebih ke bagus aja, buat film bagus. Nggak pernah saya tuh berpikiran harus berapa, ini berapa, karena sudah notabene uang. Iya. Buat film bagus aja, buat film bagus. Nanti penonton juga akan datang sendiri. Pengen buat apa ya, bangga orang nonton di luar. Itu sih gue tuh, orang nonton di luar bilang film Indonesia. Itu sih kalau gue ya, jujur ya, dari hati yang paling dalam ya, itu. Buat gue nggak tahu kenapa, karena gue seneng banget waktu itu The Raid sih, diomongin sama kakak gue yang di luar negeri. Iya benar. Di Amerika. Im, lu udah tahu The Raid ya? Wah gila, kakak gue di luar berapa 30 tahun lah dia. Gila Im di sini, itu aja gue bangganya minta ampun. Nah itu loh, kita mau kayak begitulah. Mau achieve itu lagi ya, that point lagi. Pengen. Ya. Amin. Amin. Well, kalau gitu Kak Baim, good luck. Thank you. Untuk perilisan film Sukmanya. Kita akan lupa tunggu. guys, tanggal 11 September akan rilis di bioskop. Dan Kak Baim, thank you juga mau datang ke studio. Terima kasih waktunya juga dong. Yes, semoga nanti kita bisa ngobrol lagi. Siap bro. Dan insight-nya banyak nih yang keluar nih. Iya, ini salah satu ini salah satu yang daging juga sebenarnya. Daging dari perspektif yang beda lagi. Beda. Kita beda. Itu kita juga happy banget. Karena orang nekat jadi director ini. Dan nekat director. Nekat director. Oke, thank you so much. Oke, guys, see you in the next episode. Karena cinta film pantas dibahas bareng. See you on the next episode. Bye.